semuanya masuk surga. Yang pakai usoli, yang tidak usoli, semuanya masuk surga. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dakhala jannah, gitu. Umatku semuanya masuk surga. Ya para hamba Allah, alhamdulillah sekali lagi barakallahu fikum atas mujahadah antum, dan semoga kita kumpul di sini pun diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita masih berada di bulan apa nih, akhi? Muludan. Wah, itu ya, ada pulang bawa bekakak gitu kan. Nih kalau aneh nih, kalau di kampung nih pulang ada 2 bekakak, kalau usah temennya 2. Kalau ente atuh. Begitu lah. Masya Allah. Muludan judulnya, Muludan. Ya, terlepas dari mereka bagaimana cara untuk memerayakannya, ya. Yang masih kita rasakan alhamdulillahnya, mereka masih ingat dengan Nabi, gitu aja lah. Ya. Masih menghormati adanya Nabi. Mereka masih ada keinginan untuk ngikutin sunnah Nabi walaupun caranya berbeda-beda. Ada yang memiliki pemahaman nggak harus dirayakan, ada yang memiliki pemahaman harus dirayakan. Tapi wallahu a'lam, terlepas dari itu semuanya masuk surga. Kata, nah oleh-oleh lagi nih, kalau kita kemarin nyimak bagaimana Ustaz Akhi nyampaikan bahwa semuanya itu kita masuk surga. Ini materi yang disampaikan oleh imam di Masjid Ternate. Semuanya masuk surga. Yang pakai usoli, yang tidak usoli, semuanya masuk surga. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dakhala jannah, gitu. Umatku semuanya masuk surga. Cuma memang Ustaz Ahi bilang ada yang zalimul li nafsih, ada yang muqtasid, ada yang sari'un bil khairat. Nah, gitu kan. Nah, bagaimana dengan saudara-saudara kita yang belum berbaiat? Nah, gitu. Ini pertanyaan dari dulu ini, akhi. Bahkan pemahamannya tentang hal ini itu berbeda, mungkin aneh dengan Bapak Aneh. Bapak Aneh didikan dari ustadz awal nih, asabiqunal awalun, ayah-ayah kita semuanya. Tapi sekarang berbeda. Kenapa Aneh sampaikan seperti itu? Seperti kemarin. Mungkin ada saudara-saudara kita yang masih memiliki pemahaman bahwa ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang memiliki pemahaman bahwa mereka di luar jamaah adalah azab. Itu sempat kita dengar kan? Kenapa? Udah dijelas dikatakan al jamaatur rahmah wal furqah. Aneh kemarin ngobrol bukan dengan siapa-siapa, dengan mertuanya Ustaz Akhi Saripuji. Siapa? Pak Yanto. Ustaz, gimana menurut antum? Kalau misalnya di luar jamaah itu ada, ini bagaimana? Sebagaimana asal Umar, la Islam illa jamaah. Bagaimana kalau Islam? Nah, akhi, Islam itu ada akidah, ada syariah. Akidah, keterikatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat tauhid dalam diri kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu harus terpatri. Tapi ketika kita bermasyarakat, masuk muamalah, tetap semuanya mengatakan tadi la ilaha illallah masuk dakhal jannah. Tapi ketika ada ketaatan terhadap pemimpin, ada sedikit kemaksiatan. Nah, ini yang disinyalir bahwa bukan yang dimaksudkan la islama illa bil jamaah, itu adalah ketaatan dia kepada seorang amir dalam muamalah. Jadi dia nggak murtad, dia juga nggak kafir, tetap masuk surga. Tapi prosesnya panjang. Nah, masuk tadi ke yang 3 itu. Ada yang masuk ke zalimul li nafsi, ada yang masuk ke muqtasid, ada yang masuk ke sari'un bil khairat. Nah, zalimul li nafsi yang itu, yang dia bermaksiat saudara kita, tapi yang belum. Jadi menurut Ustaz Ahi, posisinya orang seperti ini adalah mereka bermaksiat, tapi tetap dalam Islam, bukan di luar Islam. Dia saudara kita, tapi dia bermaksiat. Kenapa? Karena tidak. Itu hal-hal itu, akhi, yang perlu kita cermati secara bijak dengan saudara-saudara kita, dengan ayah aneh terutama. Aneh sering debat sama ayah aneh. Sep, katanya,
Walaupun di luar itu orangnya pakai baju putih, udeng-udeng, pakai jenggotnya tebal, belum jamaah mah firqah azab tuh. Luar biasa Bapak nih. Pemahamannya seperti Ustaz Saifuddin. Ormas, orpol, politik yayasan, kerikil-kerikil tajam. Jika ada orang Islam yang berjuang dengan alat-alat seperti itu, maka akan menggelepar-gelepar. Ingat ya, menggelepar-gelepar seperti ikan yang jauh dari air. Itu. Ini pemahaman ayah-ayah kita yang luar biasa. Sehingga generasinya aneh, dan antum semuanya mungkin di sini ada sedikit bukannya neo jamaah ya, bukan neo jamaah, bukan jamaah baru, bukan, tapi pemahaman yang lebih bijak, gitu. Pemahaman yang lebih bijak. Biarkanlah saudara-saudara kita termasuk ayah yang memiliki pemahaman seperti itu. Tapi ketika kita bermuamalah ke bawah nih, nggak bisa kita seperti itu. Dia mengatakan kita sholat bersama orang-orang yang sama bayar zakat juga, sama sholat sama kita juga. Dia ada begitu. Nah ini, jadi secara akidah mereka tetap berada di dalam akidah Allah gitu ya, dan Rasulnya. Akan tapi dalam bermuamalah ini kepada keamirannya mereka bermaksiat. Gitu. Kalau bahasa kerennya, kita ini sudah selangkah lebih maju dari mereka, one step ahead lah. Sudah maju. Kalau ente belum berjamaah, belum berani gitu ya, masih mikir-mikir gimana, sedangkan kiamat dan kematian sudah mengintai ente. Kalau aneh, alhamdulillah, kata Habib Nurmagomedov. Alhamdulillah, aneh sudah. Walaupun di sana benar atau tidaknya, itu aneh serahkan kepada Allah. Yang penting aneh udah ikhtiar. Selama ikhtiar aneh ini tidak ada kesyirikan. Ya, selama ikhtiar kita dalam berjamaah itu tidak ada kesyirikan, maka bersyukurlah bahwa kita sudah ada di tempat yang baik. Coba menurut antum, selama di jamaah, secara personal ya, pernah nggak kita dirugikan secara finansial? Aneh pribadi nggak pernah. Aneh secara pribadi nggak pernah. Cuma memang ajakan-ajakan untuk sodakohnya luar biasa. Wah, pos di sana sini. Kalau ngelihatnya secara seroyu, nggak kekejar. Tapi memang luar biasa. Gimana nih Amir Mal kita? Nggak usah pusing. Biarin aja pos yang lama masih ada. Dapat duit kita bagi-bagi aja. Yang penting mas pos. Jadi nggak usah pusing-pusing gitu. Memang itu tantangan-tantangan kita. Nah ini ngomong-ngomong seperti ini, karena kita memang semuanya seperti ini gitu. Merasakan bahwa di jamaah itu ada yang mengatakan, mungkin ada orang-orang yang dulunya bergerak di organisasi. Dia ingin speednya cepat gitu ya, ingin mendapatkan pengikut yang cepat. Bahkan ditargetkan sebulan harus dapat sekian orang. Seperti anak-anak mahasiswa sekarang, baru masuk itu langsung keluarin formulir. Jadi ketika orang-orang organisasi masuk ke kita punya program-program, pasti program organisasi semuanya. Pengennya tuh setahun sekian, wah speednya cepat gitu ya. Tapi ada yang memang ikhwan kita yang memiliki qadarullah sajalah. Allah mau ngasih berapa, terima aja. Yang penting kita usaha. Kalau organisasi nggak bisa. Kalau misalnya udah masuk ke planning yang nggak kecapai setahun, langsung berubah program lagi. Kalau kita udah amal soleh aja. Faman syaa falyumin, faman syaa falyakfur. Kalau beriman ya beriman, mau kufur ya kufur. Tapi ingat yang kufur. Inna a'tadna lidh-dhalimina nara. Nah, gitu. Dalam surat Al-Kahfi. Ingat, iman silahkan. Kafir silahkan. Tapi ingat yang orang kafir ini. Sesungguhnya Allah menyediakan an-nara. Yuhalawna fiha min asawir min dhahabi wa yalbasun. Nah itu dia. Nah para hamba Allah, kembali lagi kita ke Rabiul Awal. Muludan ya. Berarti kita ini kalau sekarang tahun berapa nih hijrahnya? 43. Masih di 43. 1443. Nah, kalau misalnya dihitungnya dari dilahirkannya Nabi udah berapa? 400 berapa? 1443 ditambah 53. Kenapa? Karena Nabi diangkat menjadi Nabi umur 40, kemudian hijrahnya selama 13 tahun di Mekah 53. Jadi 53 tahun umur Nabi hijrah,
ditambah saya sekarang 1443. Karena penetapan tahun hijrah itu adalah ketika Nabi dan para sahabat hijrah. Ya, ada yang mengusulkan bagaimana ditetapkannya ketika Rasulullah dilahirkan, bagaimana usulnya ketika Rasulullah wafat, bagaimana usulnya kalau misalnya pertama wahyu diturunkan. Akhirnya Ali bin Abi Thalib lah yang usul. Yang diterima oleh Umar adalah itu, pertama kali hijrah. Jadi terhitungnya hijrah itu, tahun hijrah itu awalnya adalah ketika Nabi dan para sahabat pertama hijrah. 1443. Tapi kalau sekarang tentang muludnya berarti bukan 1443, 1496. Sahih ya? 1496. Nah, ini dia. Ini kadang-kadang ada yang mengatakan masih pemahaman gitu 1443. Ingat Rasul dilahirkan sebelum itu semuanya. Sebelum itu. Tambah 53 tahun. Tambah 53 tahun. Ya, karena di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Nah, para Allah. Memang sebetulnya setiap tahun dirayakan ini sebetulnya refleksi lah bagi kita ini. Sudah sejauh mana akhlak Rasulullah itu sudah kita laksanakan, sudah kita terapkan. Sudah ada di dalam pikiran kita semuanya Allah dan Rasul belum gitu ya. Walaupun memang pengikutnya sesuai dengan kemampuan kita. Kalau misalnya bisa, ya laksanakan. Kalau nggak bisa, itu ketika dia memang nggak bisa, maka nggak dosa gitu. Seperti baju-baju kita ini. Rasul paling sukanya putih, walaupun beliau juga punya warna merah, punya warna hijau. Bahkan sahabat melihat, ya Rasulullah ganteng banget, kalau bukan ganteng, pokoknya indah banget wajah Rasulullah seperti rembulan ketika pakai baju merah. Rasul pakai baju merah juga. Cuma yang disukai sampai Rasul menganjurkan kafinu mautakum, ya kan, pakai baju putih. Nah, putih lah. Nah, bagaimana kalau kita ngikuti Rasul pakai baju putih? Pahala pastinya itu. Tapi ketika kita tidak mengikuti Rasul, dikarenakan memang nggak mungkin kita pakai putih terus gitu ya, kita tidak berdosa. Nah, itulah sampai sahabat Rasulullah cara cinta kepada Rasul seperti Bilal bin Rabah pada masa Abu Bakar. Ya, dipanggil Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan. Tapi Bilal bin Rabah nggak mau. Dipaksa oleh Abu Bakar, nggak mau. Kenapa? Wahai Abu Bakar, apakah ketika engkau membebaskan aku ini hanya untuk mengikutimu saja? Oh tidak, Bilal. Aku hanya merintahkanmu untuk melantunkan azan seperti azan yang kau mandakan pada zaman Rasul. Nggak mau tetap Bilal tuh. Tapi pada masa Umar ketika pembebasan Baitul Maqdis dipanggil lagi. Ternyata tekanan Abu Bakar dan Umar beda. Umar lebih gitu, lebih tekan, lebih tegas lagi. Oh Bilal, katanya, azanlah kamu sebagaimana azan yang kau kumandangkan pada zaman Rasul. Nggak mau, akhirnya dipaksa. Akhirnya paksaannya itu nggak bisa lagi Bilal untuk mempertahankannya. Akhirnya azan lah. Ketika mengumandangkan azan dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, pecah tangisan semuanya, terharu semuanya. Kenapa? Karena nggak tega gitu mengumandangkan kalimat Muhammad Rasulullah, orang yang dicintainya ketika orangnya nggak ada. Nah kalau gitu gimana? Hai? Biasa baik deh. Biasa aja, Masya Allah. Masya Allah gitu ya. Masya Allah. Maka naudzubillah min dzalik sambil shallu ala nabi Allahumma shalli wa sallim alaihi. Gitu kan, Masya Allah. Kalau disuruh duduk jangan berdiri ya. Gitu. Nah gini begini. Jundub bin Abdullah, seorang sahabat Nabi ketika Nabi masih di Mekah, itu masih kecil ya. Ketika Nabi hijrah ke Madinah itu udah anak-anak muda tapi udah agak dewasa sedikit. Inna kunna ma'a Rasul sallallahu alaihi wasallam fityanan muzawira. Ketika aku bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu aku adalah seorang pemuda yang belia lah. Umur berapa berarti? 14, 15 lah, 17 ya. Ta'allamnal iman qabla an nata'allam al-Quran. Aku mempelajari iman
sebelum aku mempelajari Al-Quran. Summa ta'alamna Al-Quran. Ketika iman itu sudah dipelajari, maka dia belajar Quran. Fazdada imanan, maka bertambah keimanan saya. Bagaimana pemahamannya ini? Pemahamannya gimana? Pemahamannya adalah seperti kita ngaji kepada orang tua dan anak kecil. Anak kecil terutama. Anak kecil tuh kalau misalnya ngajar ngaji langsung diajarin tajwid nggak bisa dia. Tapi kalau kita ajarin contohnya baca yang benar langsung dia ngikutin. Namanya metode talqin. Langsung kita talqin, kita bacain sama dia. Suruh baca ngeja nggak bisa, tapi kalau bisa ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dia. Makanya sekarang anak-anak kayak gitu. Dikenalin bacaan yang benar dulu. Nah, kalau misalnya udah bisa, baru dijelasin. Ini nyambung ke sini bacanya, hukumnya seperti ini. Nah, itulah. Jadi sahabat itu pokoknya diajak untuk mencintai dulu Islam. Pokoknya Islamnya itu udah harga mati dah. Pokoknya kalau misalnya kita dengar Islam, apa yang dari Nabi, itu yang benar lah pokoknya. Ibarat kita kalau misalnya beli kendaraan, ada merek-merek banyak nih. Tapi kalau misalnya udah kita cintanya sama Honda, walaupun ada sesuatu yang kurang baik, udah cinta mah cinta aja. Jadi harga mati. Para sahabat tuh diajarin keimanan dulu. Iman dulu. Walaupun setelah itu pelajarannya begitu banyak. Seperti kita. Ya, ngajarin anak sholat. Udah ikutin aja dulu. Bahkan aneh pernah ngajar ngaji orang tua. Yang dia udah haji lebih dari 2 kali. Tapi baru bisa baca Quran. Pak Haji, dulu gimana doanya? Ya kita ngapal aja katanya. Padahal dia belum bisa baca Quran. Nah itu para sahabat dulu diajak untuk mencintai dulu Islam. Baru setelah itu, thumma ta'allamal Quran. Baru dipelajari itu. Ilmu-ilmu Al-Quran. Kita kan begitu. Aneh di jamaah. Dulu ibarat kata mah ikut-ikutan aneh bayat. Aneh terus terang nih ikut-ikutan. Karena ada unsur takut sama bapak aneh. Tep, bayat. Apa itu bayat? Ada tuh bapak aneh ngomong imam lah. Bayat lah. Oh, Sep nih bawa uang 100.000. Temuin Ustadz Saifuddin. Di Cilengsi. Aneh di sana seminggu bolak-balik masuk ke rumahnya Ustaz Saifuddin. Belajar politik non Islam non politik. Ternyata ya sekarang baru aneh nguasain. Oh, ternyata yang aneh pelajarin itu begini ya. Ternyata memang benar-benar ngajak aneh berada di Islam yang aman gitu. Ketika mereka Islami terombang-ambing dengan politik mereka, dengan bisnis mereka, dengan ambisi-ambisi keduniaan mereka, kita aman di sini. Kita nggak kebawa isu. Jadi cenderung kita tuh melihat Islam yang sedang berkembang di sini. Seperti imam kan begitu. Kalau misalnya ada peristiwa-peristiwa kita turun ke jalan tuh, imam kan cuma pemantau aja. Nurunin ukhuwah juga kan berapa orang aja, akhi. Ya, nggak semuanya harus ngikut berak begitu, enggak. Tapi ada jadi mantau gitu ya. Kita lihat nih, yang fitnah mana, yang berkah mana. Nah kita ambil yang berkahnya. Turun-turun ke jalan. Karena dulu aneh dilarang mau Saifuddin. Dakhon katanya, antum mau ikut-ikut dakhon itu. Waktu dulu masih zamannya Bosnia Herzegovina perang sama Serbia gitu ya. Ketika kita mau turun ke jalan nggak bisa. Ustaz Saifuddin bilang itu dakhon. Jangan ngikut-ngikut sama mereka. Gitu. Ada orang itu mau lewat? Nggak bisa? Bisa. Gitu ya. Nah, para hamba Allah. Jadi kalau kita nih bisa jadi kita juga dibilang sama mereka lagi mauludan. Nggak mau, cuma kita bedanya nggak baca marhabanan aja. Marhaban ya, gitu ya. Seperti itu. Nah, para hamba Allah, berarti kita harus tahu nih. Kalau misalnya kita nanya sama anak kita, sama saudara kita, siapa? Kamu kenal nggak Nabi Muhammad? Kenal aja. Cuma untuk siapa Nabi Muhammad sebetulnya, kenapa kita harus mengetahui?
Nggak semuanya bisa ngejawab itu. Nah, yang sekarang kita tahu, kenapa kita ngikutin Nabi Muhammad? Itu adalah kewajiban perintah Allah. Tapi ada kemuliaan dari diri Nabi. Entah itu dari kedudukannya di hadapan Rasulullah atau posisinya. Entah itu dari perjuangannya. Entah itu dari akhlaknya. Nah, dalam diri Rasulullah itu ada yang al-khuluq dan khaliq. Al-khuluq itu adalah akhlaknya. Al-khaliq itu bentuk badannya, ciptaannya. Nah, akhlak itu hasil daripada bentuk badannya itu. Nah, itu semua ada kelebihan-kelebihannya. Ya, kalau misalnya baca kitab Syama'ilul Muhammadiyah, nah itu dijelaskan itu mendetail jenggotnya, tebalnya semana, dahinya lebarnya semana, matanya, hidungnya lancip tidak, dadanya bidang keras seperti batu, tangannya putihnya kulit seperti putih kulit delima yang kalau misalnya kena matahari akan kemerah-merahan. Kemudian akhlak juga, nah itu yang perlu kita perdalam. Nah, Ana di sini ingin membawakan satu buah kemuliaan yang dimiliki oleh Nabi, yang Ana ambil dari sebuah hadis qudsi yang dinukil oleh seorang ulama yang disangka Syiah ya, tapi bukan Syiah, sebetulnya dia orang Sunni, namanya Abu Naim Al-Asfahani. Nah, kalau Asfahani dari mana? Persia. Orang Islam banyak di Persia. Persia. Kenapa ada Han di sana? Karena memang diserang sama Khulagukan itu, sama orang-orang Mongol di Persia, di Cordoba dihancurkan. Tapi setelah mereka menghancurkan, mereka semuanya keturunannya juga ingin menjadi orang yang baik seperti orang-orang Persia. Maka dinikahkanlah dengan orang Persia, orang-orang Mongol itu. Sampai akhirnya banyak Islam yang dari Mongol, maka ada Han gitu. Sampai akhirnya menyerang juga ke daerah Hindustan, India, Bangladesh, semuanya. Islam semua dikuasain. Yang dulunya ngancurin Islam di Persia, setelah mereka berasimilasi nikah sama orang-orang Persia, dia juga mau anaknya soleh seperti orang Persia. Akhirnya masuk Islam semua. Makanya ada Han. Makanya orang Persia, orang Iran ada yang kayak Cina-Cina gitu ya. Benar ya, orang Cina-Cina ya? Ada lagi sih. Itu lagi hafal dah gitu dah. Oh, kayak di Ukraina gitu ya, Uzbekistan. Gitu. Nah, situlah. Nah, jadi jadi Nabi itu Al-Asfahani. Dia mengarang kitab yang bernama Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya. Jadi hiasan para wali kita sebutnya. Hiasan orang-orang mulia gitu. Nah, di dalamnya ada salah satu nukilan hadis qudsi yang menjelaskan tentang kemuliaan Nabi di hadapan Rasulullah SAW. Ini sebagai penambah keimanan kita ya, bahwa Nabi manusia ya manusia, seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Kahfi ayat terakhir. Qul innama anna basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakan Muhammad bahwa saya juga manusia seperti kalian. Tapi saya bedanya, yuha, saya diwahyukan oleh Allah berupa Al-Quran. Perbedaannya itu aja. Sehingga saya mendapatkan posisi yang di hadapan Allah tuh melebihi kalian semuanya. Karena saya punya tanggung jawab ini. Nah, kalau kamu ingin seperti saya, maka jadikan dirimu di dalamnya ada Quran juga seperti saya, gitu. Mau mulia? Iya, seperti saya. Nah, ikuti saya. Saya menerima wahyu, maka dalam dirimu pun harus ada wahyu. Maka kamu akan menjadi mulia. Nah, kemuliaan itu dalam hadis qudsi itu disebutkan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Musa alaihissalam, seorang nabi dari Bani Israel. Auhallahu ila Musa nabi Bani Israel annahu man laqiyani fahuwa jahidun bi Ahmad adkhaltuhun nar. Ketika Allah mewahyukan kepada Musa, apa yang diwahyukan? Allah mengatakan annahu man laqiyani, sesungguhnya siapapun dia yang bertemu denganku nanti pada yaumul qiyamah, fahuwa jahid. Nah, ini hati-hati nih bahasa Arab. Jahid seorang mujahid, orang bersungguh-sungguh. Kalau jahid menentang. Mujahid, salah tuh. Mujahid,
Mujahid. Sahih, sahih. Annahu man laqiyani fahuwa jahidun bi Ahmada adkhaltuhun nar. Barang siapa yang nanti bertemu denganku nanti pada hari kiamat dan dia menentang baik keadaan Rasul, keberadaannya maupun sunnahnya, ku masukkan dia ke dalam neraka. Pokoknya yang mendengar nggak suka, sunnah-sunnahnya nggak suka, keluarganya nggak suka, yang ingin membunuh Nabi masuk neraka semuanya. Luar biasa ini. Kalau pada zaman Rasul ya samalah, nggak jauh berbeda seperti kita. Cuma masanya aja yang berbeda. Banyak orang yang nggak suka kepada Rasul sampai ingin membunuh, sampai ingin menyiksa. Bahkan sampai keluarga Nabi, pertama diri Nabi dulu. Nabi nggak kena juga keluarganya. Diembargo sampai 3 tahun. Ya kan? Nggak boleh nikah, nggak boleh jual beli, nggak boleh dagang, nggak boleh apa. Selama 30 sampai mereka makan makanan yang membuat mulutnya berdarah gitu ya. Yang kering-kering lah, makanan-makanan kering itu. Sampai akhirnya perjanjiannya itu yang ditempelkan di dinding Ka'bah itu termakan rayap hancur. Makan rayap hancur. Kemudian juga sahabat-sahabatnya diteror semuanya. Kita tahu sahabat-sahabat yang memang luar biasa ya. Seperti Khabbab bin Arat. Khabbab siapa tuh? Anaknya Wawan. Namanya Khabbab bin Arat. Itu disiksa di atas barah, ditarik kanan kiri, pokoknya sekeliling di atas barah itu, sampai barahnya mati dikarenakan dari gaji badannya. Gajinya mencair sampai mati gitu. Kemudian Zaid bin Dasniyah itu disalib oleh Abu Sufyan semuanya. Ketika itu ditempelin semua ujung-ujung pedang di dadanya. Apa permintaan kamu? Permintaan saya, tolong sampaikan salam saya terhadap orang yang aku cintai, Nabi Muhammad SAW. Baru ngomong, bersak langsung. Pedang-pedangnya sampai berbunyi bentering-teringan di dalam pedang. Nah, Nabi ketika itu di Madinah sedang berada di atas podium, mendengar Waalaikumsalam warahmatullahi. Tuh, kelebihan Nabi itu. Kedengeran sama Nabi. Sampai nanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau mengucapkan Waalaikumsalam? Biasanya ada orang yang mengucapkan salam baru dijawab dengan Waalaikumsalam. Sahabat kita sekarang sedang syahid. Siapa? Zaid bin Dasniyah. Disalib oleh Abu Sufyan. Dan dia mengucapkan salam kepadaku dan aku menjawab Waalaikumsalam. Dan Rasul ketika itu mengatakan bahwa seorang yang mati syahid itu seperti orang makan obat. Seperti orang makan obat. Sakit di awal, pahit di awal, kesananya akan menjadi sehat. Tapi orang yang mati bukan karena syahid, dia rasanya ketika dicabut nyawa itu seperti 70 tusukan pedang. Jadi kalau matinya bukan karena syahid, sakaratul maut itu sakitnya seperti ditusuk 70 pedang. Tapi kalau orang mati syahid mah nggak begitu. Seperti makan obat. Gitu. Pahit di awal, nikmat kesananya. Seperti putra daripada Zubair bin Awam, Abdullah bin Zubair bin Awam. Zubair bin Awam menikah dengan Asma binti Abi Bakar, kemudian lahirlah Abdullah bin Zubair bin Awam yang menguasai kota Mekah ketika itu. Sampai dikepung oleh pasukan Muawiyah. Terjadilah peristiwa Harrah. Hancur Masjidil Haram. Nah ketika itu ingin disalib oleh Ibnu Hajjaj al-Athqafi. Nah ini seorang jenderal pada masa Bani Umayyah yang sangat bengis gitu ya. Ya Abu Hajjaj al-Athqafi ya. Nah, Ibnu Hajjaj. Oh, ada dua Hajjaj kata. Yang satu pendusta, yang satu lagi pembunuh nih. Nah ini yang Ibnu Hajjaj yang pada masa itu kecintaan kepada Al-Quran juga bagus nih. Al-Hajjaj al-Thaqafi ini yang menjadikan Al-Quran itu ada penentu-penentu hizb itu yang 1/4, 1/5 dan itu yang pada masa Muawiyah, dan itu pencetusnya Hajjaj Yusuf al-Thaqafi itu. Tapi dia sama musuhnya walaupun dia Islam sampai sepertinya, sampai itu. Disaliblah Abdullah bin Zubair bin Awam ini. Nah, ketika ingin perang itu dipeluk dulu, izin dulu ke ibunya, wahai ibunda, bagaimana jika aku nanti disayat-sayat? Bagaimana jika aku nanti disayat-sayat? Ketika dipeluk sama ibundanya Asma binti Abu Bakar,
Abdullah bin Zubair bin Awam pakai baju besi. Asma binti Abu Bakar, ini apa ini? Buka. Orang yang sudah merindukan mati syahid itu nggak perlu pakai seperti ini, gitu ya. Padahal Rasul juga pakai baju besi sebetulnya. Tapi kecintaannya kepada Allah melalui hal-hal seperti itu, sampai anaknya aja kalau sudah perang udah cinta sama syahid, nggak usah pakai gini-gini, udah song-song aja surga cepet, sampai begitunya. Dia nggak terasa. Kita ingatnya waktu peristiwa Uhud ya. Semuanya banyak yang dimutilasi. Sampai sahabat-sahabat semuanya kupingnya, hidungnya semuanya diikat-ikat dijadikan kalung oleh siapa? Hindun, gitu kan. Dan yang membunuh Abbas bin Abdul Muthalib itu, Wahsy itu, sampai di Hamzah diambil kalungnya emasnya dikasihin ke Wahsy, dan Wahsy itu dipakai sama dia. Sampai segitunya. Sampai seperti itu. Nah itu jadi barang siapa yang dia itu sampai tidak menerima adanya Muhammad, maka masuk neraka. Kalau kita sekarang bagaimana nih? Praktek menahan atau tidak sukanya kepada Nabi. Nabinya nggak ada, tapi praktek sunnahnya dimatiin. Nggak suka sama kita sebagai pelaku sunnah. Dan juga pokoknya ada orang-orang yang berperilaku seperti Nabi, udah. Nah ini para pengikut-pengikut yang musuh-musuh Nabi nih. Kalau kayak gini-gini nih, dibikin fitnah nih. Maaf nih, kerumunan nih. Gitu kan. Padahal naudzubillah min dzalik deh. Tempat-tempat mereka juga kerumunan juga. Yang satu gitu. Jadi barang siapa yang, artinya gini, posisi Nabi Muhammad di hadapan Allah itu luar biasa. Sampai-sampai seorang yang tidak mengakui aja, itu masuk neraka. Nabi Musa bertanya, ya Rabb, wa man Muhammad? Oh, mana Ahmad ya Rob? Siapa Ahmad itu? Siapa kok sampai nggak percaya sama Nabi, nggak percaya Muhammad aja kok masuk neraka? Kata Allah, wa ma khalaqtu khalqan akramu alayya minhu katabtu ismu ma'a ismi fil arsh qabla an akhluqa samawati wal ard. Tidaklah aku menciptakan seorang makhluk yang lebih mulia di antara yang lain, yang namanya sudah aku abadikan bersamaku di dalam arsy sebelum aku menciptakan langit dan bumi. Ini iman ya, ini iman nih. Jadi dari kedudukannya aja kita udah berbeda dengan Nabi ini. Ya. Allah belum menciptakan langit dan bumi, tapi namanya sudah diabadikan di dalam arsy. Ibarat kita bikin drama lah, bikin film. Ya. Judulnya belum ada, tapi jagoannya udah disiapin. Jagoannya belum ditentuin tuh siapa musuhnya, siapa ibunya, siapa kakaknya, siapa adeknya, berantemnya di mana. Tapi namanya nih, jagoannya nih gue kantongin nih. Judulnya apa? Kita pikirin dulu deh. Nah itu Allah belum menciptakan langit dan bumi, namanya udah diabadikan. Luar biasanya. Jadi memang pantas jika kita marah, kita nggak setuju, kita nggak suka, jika ada orang yang memiliki penilaian bahwa Nabi Muhammad tidak seperti itu gitu. Kalau ada yang mengatakan Nabi Muhammad adalah seorang gila, asatirul awwalin dan sebagainya, nggak pantas kita marah. Kenapa? Karena kita tahu Nabi Muhammad itu bukan seperti itu. Dan yang ketiga, dalam hadis ini disebutkan, innal jannata muharramatun ala jami'i khalqi hatta yadkhuluha huwa wa ummatuh. Bahwa sesungguhnya surga itu diharamkan untuk dimasuki manusia-manusia sebelum Nabi Muhammad dan umatnya masuk terlebih dahulu ke dalam. Kita umat Nabi terakhir, tapi kita dimuliakan masuk surga duluan, itu intinya. Kalau kita melihat seperti ini, pantaslah jika kita menganggap bahwa Nabi Muhammad itu suri tauladan. Kalau kita ngikuti suri tauladan kebaikan bagi orang-orang yang di dunia, sangatlah jauh. Kenapa? Karena dia terkenalnya di dunia doang. Tapi kalau kita mengikuti Nabi Muhammad, wajihan fid dunya wal akhirah. Terkenalnya di dunia dan akhirat. Nah ini para hamba Allah yang mungkin sebagai mujarrad lil ilmi, pengetahuan bagi kita untuk keilmuan kita. Jadi jika kita ada ada orang dan kita perlu menjelaskan, salah satunya kedudukan Nabi itu di hadapan Allah seperti itu. Mungkin nggak banyak orang Islam yang tahu juga tentang hal ini. Tahu aja Nabi Muhammad perang. Tapi secara keimanan seperti itu.
Bagaimana tidak kita masuk surga duluan sebelum umat-umat yang lain. Kita enak banget punya nabi terakhir, kita umat terakhir tapi masuk surga duluan. Itulah kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan kita dijadikan sebagai pengikutnya yang istiqomah dan siap menghadapi segala tantangan-tantangan bagi orang-orang yang menahan ya adanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.